langsung tuh kan itu dilakukan apa nggak kira-kira? Pakai tidur dulu nggak kira-kira? Pakai tidur nggak? Enggak. Oh, takut, khawatir. Akhirnya bablas. Kalau pakai tidur, pakai kopi dulu sengaja ke warung beli kopi, sengaja beli rokok, sengaja beli kacang. Kenapa? Nungguin jam 1. Sekali tarikan 500.000, enak, gampang, enteng, buat urusan duit. Sengaja tuh gak pakai tidur dulu. Kali itu mesen sama bini kita, "Ma, papa mau tidur, ntar jam 1 atau setengah 1 bangun nih, papa ada objekan." Enggak, sengaja, khawatir dia gak percaya sama bininya. Pasang alarm, dia gak percaya sama alarmnya. Kenapa? Khawatir duit 500.000-nya hilang, lolos. Begitu dia tidur, bangun jam 2. Begitu bangun sadar, oh jam 2 nih. Kita lihat ke depan, tetangga kita udah jalan. Mobil baknya udah kagak ada. Teriak deh, "Ya, lepas." Betul gak kira-kira? Nah, kalau seandainya kita lagi bosan, datang waktu bosan kita, kembali ke setelah yang awal. Oh, biasanya kita 4 rakaat nih, kembali ke 2 rakaat, jangan 0 sama sekali. Udah enak kan, balik lagi 4 rakaat. Udah dapat sebulan enak, tambah lagi 2 rakaat, jadi 6 rakaat. Begitu yang dianjurkan oleh guru-guru kita. Bukan berarti nggak boleh kita banyak, tidak, bukan. Itu buktinya sholat tarawih 20 rakaat. Sholat tarawih beda. Kalau sholat tarawih rame-rame, orang kalau udah rame-rame semuanya semangat. Tapi kalau sendiri, nanti kalau ngeliatin kayak TV goreng dia lemes, TV goreng nggak tahu loh kalau pakai lemes aja. Artinya seperti itu. Biasa kita yang namanya masjid, yang namanya musola biasanya kalau malam-malam Ramadan itu ada biasanya bacaan Quran tuh rame-rame. Kalau kayak kita ngaji Quran atau menerus tadarusan lah. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu menerus, kalau zaman sekarang ada urusan. Itu 10 kali kita baca, itu malam udah dapat 10 juz. Besok kita baca lagi, itu malam udah dapat 20 juz. 3 malam hatam. Kalau rame-rame, walaupun bacanya cuma 3 juz. Kalau 10, satu orang 1. Besok 10 lagi, satu orang 1. Besok 10 lagi, hatam. Berarti sama dengan satu orang 3 juz hatam. 3 hari Ramadan udah hatam, rame-rame bacanya. Betul gak kira-kira? Nggak ada kan orang, maaf, ada urusan di juz 1, no juz 1, no juz 1, no juz 1. Ada gak kira-kira? Ada 10 orang semuanya juz 1. Ada gak kira-kira? Ada. Yang 1 juz 1, yang no juz 2, yang no juz 5, yang no juz 7, yang no juz 6, yang no juz 9. Betul gak kira-kira? Sehari dapat 10 juz. Habis itu keluar deh kopi jahe. Betul gak kira-kira? Kopi jahe, ame risol, ame kroket, ame sambosa. Betul gak kira-kira? Jangan kue mangkok. Minum kopi jahe, makan kue mangkok, kagak nyambung. Kalau mau keluar kue mangkok, jangan keluar aja, jangan kasih air putih, seret-seret gitu. Nggak tahu lah, wala keluar kopi jahe, takarannya sambosa. Atau kalau kagak kue lapis Surabaya gitu. Jangan yang kering, yang basah. Kalau yang kering kagak enak deh pokoknya. Aneh jujur, kagak bisa tuh makan yang namanya kue lapis, tidak begitu kering ya, nggak dimakan itu, nggak doyan. Kenapa? Murah, 25.000 spontan. Ya, apa rasanya? Coba kalau seandainya kata lapis Surabaya yang asli itu. Udah gitu yang padat, udah gitu dia punya warna coklat, dia punya wangi itu khas. Udah gitu seloyangnya 115.000. Tahu dari mana? Tahu, orang sering beli. Itu enak dimakannya juga enak tuh, berasa mantap. Betul gak kira-kira? Habis kena kopi jahe keluar kue. Cakep gak kira-kira? Cakep. Sabar hari, insya Allah kita bisa lebih dari khatam 5 kali. Yang penting kita hari itu mau atau istiqomah, rame-rame bisa. Tapi kalau sendiri di rumah baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Udah mulai baru dapat 1 ayat, ngantuk. Betul gak kira-kira? Garuk-garuk kepala. Orang kalau udah garuk-garuk kepala udah gak bener baca Quran. Yang terakhir pakai keluar air mata. Terakhir dibilang, kok tulisan Quran, ayat Quran, Quran kabur. Bukan kabur, mata lo yang kabur. Kan gitu. Asal di rumah, coba di rumah baca deh. Udah gitu pakai dulu kering banget.
Betul nggak kira-kira? Tapi kalau tadarus enak aja, rame-rame. Sholat tarawih enak aja, rame. Imamnya lama, yang lain juga lama. Betul nggak kira-kira? Emang itu sendiri yang lama, yang ada yang 10 orang. Asal lama aja, apalagi ya jadi imam. Ya, ada orang begitu masuk masjid asal ada yang imam akhirnya pakai putar balik. Kenapa? Kesel sama dia, lama bacaannya. Jam 8 udah kelar, setengah 9 baru tarawih. Belum doa tarawih, belum witir biasa jam 8. Kan kalau kita maaf. Biasanya kalau tarawih yang cepat begitu aja udah paham yang cepat. Paham kan nih? Jam 8 kelar. Biasa jam 8, setengah 9 belum kelar. Besok dulu agaknya imamnya dia pakai putar balik. La haula wala quwata. Kenapa ya? Rame-rame, sujudnya rame-rame, rukunya rame. Tapi kalau sendiri biasanya rasa bosan pasti ada. Kita bosan, kita malas, makanya dianjurin, kita punya guru diajarin. Tetap walaupun kita bosan, tetap kita bangun, tapi kembali 2 rakaat, jangan 0 sama sekali. Sekali 0 pasti ada 2 kali. 2 kali sama dengan 3 kali. Habis itu seminggu, habis itu selama ini. Begitu aja udah agak bangun lagi. Jangankan yang sunnah, kadang-kadang maaf yang wajib. Kalau sekali oke, fine. Capek banget badan sekali wajar. Nah kalau seminggu, pakul namanya. Kesiangan seminggu, pakul namanya. Asal sholat subuh kesiangan dulu, pakul namanya. Itu yang kedua, artinya caranya Sayyidina Umar bin Khattab, silakan. Habis kayak kita nih rame-rame sholat isya nih, umpama habis itu kita sholat ba'diyah isya, kita pulang, kita tidur, silakan. Nanti jam 2 kita bangun, atau sepertiga malam kita bangun, jam 3 kita bangun, setengah 4 kita bangun, silakan. Itu caranya Sayyidina Umar, atau caranya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Lain lagi syaratnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, begitu diselesai sholat isya berjamaah, habis itu di sholat ba'diyah isya, habis itu ditutup witir 1 rakaat. Jadi habis sholat isya berjamaah, di sholat ba'diyah isya. Syaratnya nggak boleh langsung sholat witir, nggak boleh, harus mengerjakan ba'diyah isya 2 rakaat. Di sholat isya berjamaah, sholat ba'diyah isya 2 rakaat, habis itu ditutup dengan witir 1 rakaat. Nanti malam dibangun jam 2 setengah 3 dibangun, dibuka dulu tuh sholat witir yang pertama lagi. Jadi sebelum di sholat tahajud dibuka sholat witir 1. Jadi berapa kira-kira? Jadi berapa ya? Witirnya berapa ya? 2. Tadi pertama habis isya di sholat witir 1 rakaat. Bangun di kagak pakai tahajud, dibuka dulu dengan sholat witir 1. Habis itu baru sholat tahajud. Umpama nih Sayyidina Abdullah bin Abbas 100 rakaat, umpama lepas dari 100 rakaat dia tutup dengan 1 rakaat witir, sama dengan witirnya di paham nggak kira-kira? Silakan, itu cara Sayyidina Abdullah bin Abbas. Siapa yang nganjurin? Baginda Nabi kita Muhammad. Semuanya apapun sahabat, ujung-ujungnya pasti baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Kata Nabi, ashabi kan ujung biayi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku laksana bintang-bintang di langit. Dengan siapa saja kalian ikuti, niscaya kalian bakal dapat petunjuk. Silakan mau cari Sayyidina Abu Bakar, cuma ingat yang tua silakan, yang muda malu, itu aja udah. Karena Sayyidina Abu Bakar orangnya tua, Sayyidina Umar muda, gagah, Sayyidina Abdullah bin Abbas masih muda, mudaan lagi. Jadi silakan mau ngikutin siapa aja silakan. Mendingan kiri ketimbang tumpang, itu aja. Kalau aneh pribadi ya model aneh kadang-kadang sukunya tahu habis bagaimana itu silakan, itu mau pakai caranya Sayyidina Abu Bakar silakan. Habis sholat isya, habis itu ba'diyah isya, habis itu langsung sholat witir 1 rakaat, silakan. Khawatir gak bangun lagi. Nah kalau begitu nanti kita males, begitu aja udah kelihatan kita males, kita masih muda, masih 50. Bagaimana sih cara kita supaya bangun bisa gampang bangun qiyamul lail? Kalau kita pengen qiyamul lail, syarat yang pertama tidur kita harus berkualitas. Nah, apa arti berkualitas? Kalau kata bahasa Betawi, pules. Nah, mereka orang-orang tua nggak ada tidur lebih dari 5 jam, tidak ada. Kebanyakan 3 jam, 4 jam, 5 jam cukup. Karena tidur mereka berkualitas.
punya kakek Sayyidil Jid Al-Habib Muhammad bin Adil bin Usman, itu beliau setiap malam cuma 3 jam tidurnya. Tidur jam 11, 12, 1, 2 udah bangun. Dari jam 2 sampai subuh nggak ada tidur lagi. Kenapa kok bisa seperti itu? Bukan berarti dia bisa seperti itu, tidak. Dari mudanya udah dibiasain, udah dilatih. Namanya riyadhatul nafas, dilatih. Nggak mungkin kalau kita 3 jam, mustahil. Ente tidur jam 11 umpama 1 jam 12, 1, 2 bangun. Kira-kira gue yang parah nggak? Keliangan, model-model kita keliangan. Kalau mereka udah biasa dilatih dari masih muda. Makanya yang gampang-gampang, yang enteng, yang berat. Kalau nggak biasa, berat. Syaratnya harus tidurnya itu secara berkualitas. Kalau bahasa inteleknya berkualitas. Kalau bahasa kitanya nih, betawinya pules. Tapi ada orang tidur kagak pules. Satu, ada orang mimpi. Biasanya itu kalau mimpi, ada orang-orang mimpi dengan mimpi yang tidak enak, yang menakutkan, yang serem, dikit-dikit dibangun. Dari situ dampak daripada tidur tersebut nggak bisa kita tidur dapat yang berkualitas. Ada orang yang mimpi serem, ada ya yang namanya mimpi kan beda. Betul gak kira-kira? Betul gak kira-kira? Kita masuk rumah kita, begitu kita masuk rumah kita, dalamnya lain tiba-tiba, namanya mimpi atau maaf yang kagak enak. Kalau di kehidupan nyata kita yang ngejar maling, dalam mimpi kita yang dikejar-kejar maling. Betul gak kira-kira? Berarti tidurnya tidak enak. Atau mimpi serem, atau maaf dicatek ular atau yang lain-lain, sehingga membuat kita gampang bangun. Nah, itu membuat kualitas tidur kita nggak jadi nyaman, nggak jadi berkualitas. Akhirnya kita nggak bisa bangun malam alias lemes. Tapi kalau tidur 30 cukup 2 jam, 3 jam, yang penting berkualitas. Yang kedua, maaf, kalau ada orang lagi enak-enak tidur, tiba-tiba pengen kebelet buang air kecil. Biasanya begitu. Ada orang kalau udah bangun susah untuk tidur lagi. Ada yang begitu, lagi enak-enak tidur nih, lagi capek-capeknya, tiba-tiba pengen buang air kecil. Kalau mimpi kita, kalau mimpi kita di mimpi, perasaan gue di kamar mandi, nyatanya mimpi. Dilepasin aja. Udah 60 tahun. Biasanya kalau kita tidur pengen buang air kecil, biasanya kebelet dan itu langsung kita bangun. Tapi kalau kita diemin, seolah-olah kita mimpi, apalagi udah masuk kamar, ya udah deh, bakal jadi puluh gitu. Allah kalau umur 60 masih mimpi, masih kencingnya itu masih ngompol aja. Itu membuat kita punya tidur tidak berkualitas, sehingga badan kita, dampak dari badan kita tidak kembali segar. Akhirnya jadi capek, jadi lemes. Dan tidur yang kedua, biasanya orang kalau udah bangun itu segar. Di saat di kamar mandi diambil wudu, bisa dilaksanakan sholat qiyamul lail. Tapi maaf, habis dia kencing, dia rebah-rebahan. Habis itu ada tidur yang kedua. Jangan harap bangun lagi. Yang udah suhunya 12. Paham kan kira-kira? Jadi kita harus atur tidur kita supaya kita bisa tidur secara berkualitas. Ada satu hal yang minta maaf, aneh pengen ngomongin. Tapi kalau aneh pribadi tidak percaya, Habib, aneh nggak boleh percaya, tidak, terserah ente. Tapi kalau aneh pribadi memang agak percaya. Ada yang namanya rep-repan. Pernah dengar rep-repan? Kalau Habib tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Aneh umur 31 tahun. Kalau orang nanya umur 27. Aslinya 31 Februari 27. Kalau yang ingat Feb 27 mulu. Aslinya 30. Artinya selama 31 tahun aneh tidak pernah merasakan yang namanya rep-repan. Adapun orang yang bercerita, Beb, aneh seperti rep-repin. Kalau aneh pribadi tidak percaya. Kalau antum silakan. Aneh nggak menyuruh antum untuk percaya atau tidak percaya. Sekarang banyak kejadian orang tidur rep-repan. Kalau menurut kedokteran, rep-repan itu adalah oksigen yang ada di otak kita agak nyampe. Itu paham kan? Itu secara ilmu kedokteran. Oksigen yang ada di kepala kita agak sampai sehingga membuat kita tidur tidak pulas. Itu satu. Adapun orang yang rep-repan, dia merasa dirinya melek. Habis
itu maaf ada makhluk gaib atau maaf ada setan atau ada maaf yang gede-gede gundurwo atau bolong sundel nggak tahu gitu. Tapi sundel bolong nggak bisa. Ane nggak bisa ngomong sundel bolong, ane bisa ngomong bolong sundel. Bolong sundel umpama, memang dicek dada ane begini. Ya iya lo tidur kagak pakai doa, nggak ambil wudhu. Kadang-kadang maaf pulang dari kerjaan masih pakai pakaian kerja, main gabung begitu aja, wajar. Tapi kalau kita maaf ambil wudhu dulu, habis itu kita baca wirid, kita tutup dengan ayat kursi dan akhir daripada surah Al-Baqarah, nggak mungkin itu terjadi karena Ane selama 31 tahun tidak pernah merasakan hal tersebut. Ya ada pun yang percaya silahkan. Ane nggak nyuruh ini kan cerita Ane tidak percaya dengan orang yang rep-repan. Bagi dia nih ada ya maaf ya makhluk halus, makhluk gaib yang diindikin daripada di dada sehingga dia besok kagak bisa nafas katanya, bahkan bisa maaf katanya bisa membuat mati seseorang. Itu katanya. Ane kalau dia katanya dia tidak percaya. Dia bilang beb, Ane molek. Habis itu Ane minta tolong gerak-gerakan, tapi orang yang di samping kagak dengar. Itu alasannya. Paham nggak? Jelas ya? Sedangkan kita yang tidur di sampingnya, kita ngelihat dia tidur. Kita ngelihat matanya merem. Masa kita ngebangunin orang yang lagi? Pertanyaan yang sarap dia apa kita? Dia merasa udah mulai beb, nggak bisa nafas. Entah gundurwo, entah batu, ya terpandang. Kalau Habib tidak percaya. Ada yang bilang seperti ini. Yang namanya repan itu bukan jasad yang digodai, tapi ruh yang digodai. Ente hebat dong, lebih dari wali ini. Bisa ruh ente ditarik, yang dia ditarik, yang digangguin ruh kita, bukan jasad kita. Kalau Ane bilang lo mimpi, kalau Ane bilang lo mimpi, pakai dibilang ruhnya yang ditarik ke, ruhnya yang dipegang, ruhnya yang ditekan. Kalau jasad kita mengangkat, nanti lo hebat bisa lihat ruh sendiri. Betul ya kira-kira? Betul ya kira-kira? Siapa yang tahu ruh ada di mana? Nggak ada yang tahu. Yang namanya ruh bentuknya kayak gimana nggak ada yang tahu. Allah kecuali Allah. Ini kata ruhnya. Jadi bukan jasad yang ditekan. Perasaan dia melotot, perasaan dia melek ke batu. Tapi kalau kita melihatnya dia jadi yang salah kita dia. Nah, kalau Habib pribadi, maaf untuk ada orang, Ane pernah terserah ente. Tapi kalau Ane pribadi tidak percaya. Kemungkinan tadi itu bisa tidur lupa baca-baca. Coba kalau dia baca-baca ayat kursi, nggak bakal seperti itu. Kata Nabi, kalau kamu maaf merasa takut, sebut nama Allah. Bismillah, baca Bismillah. Atau a'udzubillahi minasy syaitan. Setan nggak demen kata-kata sebutan nama Allah, nggak demen setan. Ente umpama lagi jalan, tiba-tiba bulu kuduk ente berinding. Biasa ditaruh kalau kayak gitu kan berarti ada setan lewat. Kalau kata ente, emang lu lihat setan lewat, pakai setan lewat, lu lihat setan lewat, gue setan lewat. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, hilang. Karena yang namanya setan, demit, sundel bolong atau bolong sundel model itu takut dengan menyebut nama Allah. Apalagi kalau kita tidur, kita baca akhir daripada surah Al-Baqarah ditutup dengan ayat kursi. Insya Allah nggak mungkin kan itu kejadian kita. Makanya kalau ada orang yang mengalami seperti itu, beb, kan belum alami. Ya umpamkan dia bilang dari tadi, Ane kagak percaya, ini pribadi. Ada pun ente mau percaya atau tidak urusan ente. Kalau Ane tidak percaya dengan hal-hal tersebut. Kalau seperti itu tidur kita udah kagak berkualitas, bagaimana kita bisa bangun malam begitu aja? Paham nggak kira-kira? Bagi mimpi-mimpi kayak begitu, orang-orang kejar maling, mimpi jadi kejar-kejar maling, nggak lucu. Kalau itu ada mimpi semalam, mimpi apa itu? Ada dikejar-kejar maling, lu mana lucu? Di mana-mana kita kejar maling. Sekarang begini, ente pulang ke rumah ente jam 11 malam, tapi ente nggak langsung masuk ke rumah ente berdiri di rumah tetangga ente sambil telepon, pegang telepon. Kira-kira kita ngerasa khawatir apa enggak? Berdiri di pagar rumah orang di waktu malam dalam keadaan sendiri. Pasti kita khawatir. Khawatir apa? Dituduh maling. Pasti. Betul ya kira-kira? Pasti mau ngapain? Malam-malam di pagar rumah orang. Pasti orang-orang nuduhnya kita, apalagi pakai celana celinguk. Celana celinguk. Kira-kira orang nuduhnya kira-kira? Maling ini orang betul ya?
bangun malam tidur kita berkualitas, walaupun 3 jam yang penting cukup. Tadi itu sebelum terjadi hal-hal yang kan itu model yang disebutin, kan kita disuruh pertama ambil buku, kedua menghadap kiblat, yang ketiga tadi itu baca wiridan kita, yang keempat ditutup dengan surah ditutup dengan akhir surah Baqarah dan ditutup dengan surah ayat kursi. Kalau tidurnya tuh kalau ente mau tambahin lagi silahkan. Katanya kuliah ayyuhal kafirun. Nah, disunahkan kita baca sunnah kuliah ayyuhal kafirun. Siapa orang yang baca di akhir daripada tidurnya, insya Allah Allah bakal jaga keimanan dia sampai dia meninggal. Kuliah ayyuhal kafirun terakhir itu. Tapi kalau aneh biasanya ditutupnya dengan akhir daripada surah Al-Baqarah. Habis baca ini, baca itu, baca ayat kursi terakhir daripada akhir apa akhir daripada Al-Baqarah? Amanah Rasul sampai akhir baru anak tidur ya. Nah, cuman kalau ente beda aneh akhir ini dan tapi dulu betul ya gitu. Tidur ya, mau tidur. Yang kita pegang apa yang dilihatin statusnya enggak. Gimana mau tidurnya berkualitas gitu. Mereka pasti udah istiqomah, udah pasti yang namanya riyadah nafas udah kebiasaan, makanya gampang. Nggak ada mereka contoh deh orang tua kita, nggak ada yang bangun azan subuh, nggak ada orang tua kita. Jangan jadi contoh yang lain deh, jangan si A B C D jauhan. Lihat orang tua kita nggak ada tuh, maaf azan subuh di baru nggak ada orang tua kita. Guru kita nggak ada tuh. Kita punya guru kan, lihat guru kita nggak ada yang namanya bangun pas azan subuh, semuanya bangun sebelum subuh, begitu aja udah. Paham nggak kira-kira? Jelas ya? Jadi silakan, ente mau ikuti cara Sayyidina Abdullah bin Abbas silakan, mau ikuti cara Sayyidina Umar silakan, mau ikuti cara Sayyidina Abu Bakar silakan, asal jangan ikutin hawa nafsu. Gitu aja udah. Kalau ngikutin hawa nafsu yang ada bilang kan, alas sekali habis itu kagak bangun lagi, akhirnya presu pulang. Gitu aja udah. Sekali males, kayaknya badan lagi gak enak nih, mau usah tahajud deh, besok aja. Kita tidur nih, coba tidur, kita besok. Besok. Jujur kalau ada begitu tak kalau antum. Sampai kan ide 11-12 betul ya. Pasti males. Nah kalau di 2 hari kada bangun, yang ketiga hari pas seminggu hilang akhirnya sembuh. Sebulan alhamdulillah, tahajud sehari ini sembuh alhamdulillah. 2 rakaat kita tak mampu. Cukup 2 rakaat. Oke, ngomong bib dia tuh pada mana gede. Foto kami kok gini-gini kepelanan ini udah kayak kelapa. Coba bangun sebelum subuh. Belum tentu. Soal rakaat belum tentu. Kebanyakan yang aku fisiknya lemah, aki-aki, orang-orang tua udah berkerumun yang datang untuk sholat subuh. Betul ya? Kebanyakan mana yang muda, yang tua kalau sholat subuh. Karena nggak hanya di sini, no. Thailand gitu. Ya Allah. Malu kita membuat gitu aja. Mereka bisa udah geremet. Oh dirinya susah. Tapi alhamdulillah panjang langkah kaki mereka nyampe ke masjid sholat subuh. Kita kagak. Mau kapan? Mau sampai kapan? Beb kan yang namanya masuk surga beb dengan rahmat Allah. Terakhir kan itu. Yang namanya surga dengan rahmat Allah. Betul. Ente masuk surga dengan rahmat Allah. Sampai kapan lo jalan kaki ke surga? Kalau cuma ngandelin rahmat, sampai kapan jalan kaki ke surga? Ini ke surga. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Bukan dari sini ke depan. Dari sini ke depan sih nggak masalah. Dia jalan kaki daripada di kampung lain. Paling 10 menit, 15 menit udah nyampe. Ini ke surga. Sampai kapan mau nyampe? Tapi kalau kita dengan amal-amal kita tadi itu, bangun malam kita, langkah kita panjang. Baca Quran kita, qiyamul kita, sholat sunnah kita, apapun itu kebaikannya kita kerjakan. Langkah kaki kita panjang, tuing, surga. Lihat para anbiya, semuanya cepat-cepat laksana kilat yang menyambar. Kenapa? Amalannya begitu aja, jangan ngarepin mana masuk surga karena rahmat Allah, ngarepin rahmat Allah. Pertanyaannya sampai kapan lo jalan kaki mau ke surga? Jangankan ke surga, ke Mekah Beb, mana mau naik mobil viral, Beb? Mana itu jalan kaki? Pertanyaannya sampai kapan lo jalan kaki ke Mekah? Begitu aja udah, betul ya? Mana mau nanya, belum aja
nekat, gue mau pergi haji, gue mau umroh nih, gue mau jalan kaki, agak mau ngeluarin duit, gue mau jalan kaki. Pertanyaannya, sampai ajalnya duluan, tapi sampai ke kota Mekah duluan? Ajal duluan, ya walaupun sampai betul di jalan kaki tapi sampai kapan? Gitu, mau masuk surga ngandelin dengan rahmat Tuhan sampai kapan? Ada itu dengan dia keliling kita, dengan bangun kita, dengan kehidupan kita, jadi langkah kita makin anjur tuik surga masih. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan sedikit jadi ilmu yang nafid. Amin. Kasih kita pemahaman yang benar. Amin. Matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah jami'ah nafi'ah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril